Dan gak cuma itu aja, si bayangannya ini bisikin gue sesuatu. Mal, tolongin gue, tolong bersihin darah gue yang ada di sendal lu. Saya, bau lu begini banget sih, kayak bau amis darah. Si Sairnya jawab, dia jawab ini, Mas Nopri emang gak tahu kalau bau saya emang sekarang kayak begini. Dia celinguk ke kanan, gak ada orang. Pas dia nengok ke kiri, itu udah ada Sair juga. Dan ini sosoknya, si Sair ini pakai tali mayat, berdarah-darah mukanya, dan masih ada kapas-kapasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat lonceng, kembali lagi di channel Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang. Kali ini seperti biasa kita kedatangan seorang narasumber. Narasumber kali ini narasumber spesial dari Lentera Malam. Dia adalah salah satu host dari Lentera Malam, yaitu Bang Jamal, yang akan menceritakan pengalaman mistisnya tentang temannya yang meninggal karena kecelakaan pada saat balapan liar. Langsung aja kita sambut orangnya, Bang Jamal. Halo Bang. Sehat. Gimana Bang, kabar Bang? Baik. Jadi sekarang mau cerita tentang apa nih Bang? Pengalamannya Bang? Jadi ini gue bakal ceritain tentang salah satu teman gue. Dia adalah seorang pembalap liar nih. Pembalap liar? Dia meninggal pada saat gue masih SMK. Oke. Wah. Oke, sebelum masuk ke cerita, gue mau ingetin ke kalian semua, kalau kalian suka dengan konten yang ada di channel Lonceng Misteri, kalian bisa subscribe channel Lonceng Misteri, nyalakan loncengnya agar kalian dapat notifikasi terbaru dari Lonceng Misteri. Kalian bisa like video ini, komen, serta share video ini ke teman-teman kalian agar kita makin semangat untuk ngasih asupan-asupan video horor ke kalian semua. Bagi kalian yang ingin mengirimkan cerita dalam bentuk tulisan, atau bagi kalian yang ingin menceritakan kisah pengalaman horornya langsung ke sini dan menjadi narasumber di Lonceng Misteri seperti Bang Jamal, caranya gampang banget. Kalian bisa mampir ke IG kita di @loncengmisteri, nanti di situ ada link untuk pendaftarannya ya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, langsung kita mulai aja ceritanya. Jadi ini pengalaman gue pada saat gue baru masuk SMK ya, tahun 2007. Dan kebetulan di tempat tinggal gue atau di kampungan gue itu lagi seneng balapan liar nih. Apa anak-anaknya, ya kan? Karena di daerah gue itu di depannya itu ada jalan raya. Yang jalan rayanya itu lurus. Jadi tuh enak lah buat trek-trekan segala macam ya kan. Nah, gue ini punya temen namanya Sair. Nah, dia ini salah satu pembalap liar yang cukup terkenal di kampungan gue atau di tempat tinggal gue. Jadi kalau misalnya setiap balapan dia menang terus lah. Oke. Setiap balapan menang terus. Jadi di kampungan gue ini kalau misalkan mau balapan liar itu biasanya di malam minggu di atas jam 12 sampai subuh lah itu biasanya. Atau biasanya kita selesai kalau dibubarin sama polisi. Oke. Kan. Nah pada saat SMK kan gue nggak punya motor ya. Jadi gue cuma jadi penonton aja. Nah kalau misalkan penonton itu biasanya kita tuh duduk di trotoar tuh. Iya, duduk di motor-motor di atas. Iya, taruh di pinggir ya. Iya betul. Jadi kita nonton dari pinggiran trotoar aja ya kan. Nah, gue jelasin dulu nih ya gambaran lokasi untuk trek balapan liar gue ini.
Jadi gambarannya ini, jadi jalanannya itu lurus, dan misalkan yang satu itu ke arah Bekasi, Oke. di tengahnya ada taman, dan yang satu lagi itu ke arah Jakarta misalkan. Iya. Pokoknya di tengahnya itu ada taman. Nah, pada saat itu malam minggu dimulailah balapan. Dan kebetulan si Sair ini ikut nih, yang teman gue itu. Dia balapan. Nah, si Sair ini balapan, start pertama dia mulai, biasa dia menang. Oke. Ya kan, menang. Nah, biasanya kalau balapan liar itu kan gak cuma sekali aja ya kan. Jadi dia ada track-track berikutnya lah. Karena ini sampai jam 5 subuh biasanya kan. Atau yang kalah pun biasanya ngebal ya. Iya. Nah, di start kedua si Sair ini ikut lagi nih. Ikut lagi, gue masih ngeliatin. Mulailah. Balapan dimulai. Nah, tapi di tengah perjalanan, maksudnya di tengah jalan, gue ngeliat nih si Sair. Motornya itu tiba-tiba oleng ke kanan. Nabrak trotoar. Habis itu nabrak tiang listrik yang ada di taman. Dan dia jatuh. Kayak niban motornya gitu. Itu tepat di depan mata gua nih. Gua sama teman-teman gua refleks lah nolongin si Sair. Gua samperin, kan begitu gua ngeliat kondisinya si Sair ini udah parah. Jadi tubuhnya itu udah ketusuk sama stang motornya sendiri. Karena niban ya, karena Niban. motor. Dan itu sampai stang itu nembus ke dada belakangnya. Tembus. Nah, mungkin teman-teman di sini kan apa ya, ngerasa aneh atau gimana ya. Jadi gambarannya itu motornya itu stangnya itu lurus. Karena kan ini motor balapan ya, motor rak ya. Dan nggak ada remnya, jadi lurus aja gitu. Dan itu makanya kenapa si Sair bisa sampai ketusuk dadanya. Udah abis itu gue lihat, dan di situ Sair tewas di tempat. Kita angkat lah mayat si Sair, kita bawa ke pinggiran taman nih. Dan itu gue juga bantuin ngangkat. Itu gue sampai darahnya itu kan kemana-mana ya, udah ngucur lah ya kan. Itu kaki gue tuh sampai kena darahnya si Sair. Kaki lu apa semua, apa badan lu juga penuh gitu? Enggak, ini tetesannya kaki gue doang yang kena, karena kan rame-rame tuh ya kan. Nah. Itu motornya udah berantakan, spare partnya udah berantakan kemana-mana di taman itu. Kita nunggulah sampai polisi datang sama ambulan. Begitu ambulan sama polisi datang, gua nggak ikut ke rumah sakit maksudnya. Gua pulang seperti biasa. Gua pulang masuk ke rumah, gua langsung cuci kaki karena gua inget kalau kaki gua tuh kena darahnya si Sair. Gua cuci kaki. Nah, habis itu gua tidur. Nah, gua itu tidur biasanya gua tidur di ruang tamu dan gua gelapin lampu. Dan cuma ada cahaya dari ruang tengah gua. Oke. Begitu gua tidur dalam keadaan tengkurap. Nah, pas gua tidur, gua udah lelap. Di tengah tidur gua, itu tiba-tiba gua ngalamin yang namanya rep-repan. Oke. Rep-repan ditindihin lah. Gua emang biasanya rep-repan lah. Sering gua, termasuk sering gua rep-repan. Nah, tapi di sini rep-repannya aneh. Kenapa? Karena pada saat gua rep-repan, gua kan begini nih. Iya. Ya kan? Di sudut mata gua itu gua ngeliat ada bayangan. Bayangan hitam. Dan gak cuma itu aja, si bayangannya ini bisikin gua sesuatu. Dia bilang gini, Mal, tolongin gua, tolong bersihin darah gua yang ada di sendal lu.
Dan gue denger itu udah ketakutan gitu kan. Karena yang gue denger itu adalah suara syair. Itu lu jelas banget denger. Itu jelas banget. Karena gue udah tahu karakter suaranya si syair. Terus dalam hati gue, ya Allah, ini kenapa ini ya kan? Nah, gak lama akhirnya rep-repan gue selesai. Gue bangun, gue langsung nyalain lampu, terus gue termenung gitu lah. Gue sambil ngomong, ya Allah, itu tadi suaranya syair. Kenapa ya? Nah, gue lagi bengong gitu. Tiba-tiba depan pintu gue itu ada yang ketok-ketok, tok 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 tok, kayak gitu. Nggak pakai tok tok, enggak. Kayak orang buru-buru lah. Pintu depan. Pintu depan. Kan gue di ruang tamu tuh kan. Gue kaget, terus gue lihat jam, udah jam 2 atau jam 3 gitu. Terus gue merasa aneh, kayak nggak mungkin nih ada orang yang ngetok rumah gue jam segini. Dan di situ gue lagi dalam keadaan takut nih. Gue nggak berani langsung buka itu pintu. Akhirnya gue dengerin lah suara ketokan itu masih ketok-ketok, kayak orang buru-buru. Jadi intensitas ketokan itu lama ya waktunya? Agak lama itu. Tapi karena gue penasaran, gue nggak berani buka lewat jendela dan gue nggak berani langsung buka pintu. Oke. Akhirnya gue dengerin aja tuh suaranya dari belakang tuh. Gue tempelin kuping gue, ketokannya berhenti. Tapi ada suara yang ngomong. Suaranya bilang, "Ma, tolongin gue, tolong bersihin darah gue dari sendal lu." Suaranya sama yang tadi gue rep-repan. Padahal lu ini udah nggak rep-repan lagi ya? Ini gue udah nggak rep-repan. Wah, di situ gue langsung kayak kaget. Ya udah, gue langsung lari tuh ke ruang tengah di mana nyokap sama bokap gue tidur. Gue langsung selimutan tulang. Takut gue pada saat itu. Paginya, gue kan masih teringat nih ya sama kejadian semalam kan. Gue langsung cek sendal gue, dan ternyata memang benar ada darah di sendal gue. Udah dari situ gue langsung bersihin tuh sendal, gue bersihin. Dan alhamdulillahnya habis itu gue nggak ada kejadian lagi. Tapi si syair ini bisa dikatakan meninggal dengan nggak wajar. Dan pada akhirnya meneror seluruh warga di kampungan gua. Termasuk teman-teman gua. Termasuk teman-teman dekatnya Syair. Itu satu daerah kena? Iya. Dan ini ada kejadian yang dialami sama temen gua namanya Abel. Ini teman dekatnya si Syair. Nah, besoknya itu kan si Syair dikubur. Dan malamnya diadain pengajian. Gue datang pada saat itu ke pengajian. Dan gue ketemu Abel. Gue nggak cerita pada saat itu. Gue nggak cerita tentang kejadian gue. Tapi di sini Abel cerita tentang si Syair mendekati mautnya. Jadi menurut Abel pada saat di hari H dia meninggal, siangnya itu si Syair ngobrol lah, ketemu sama si Abel. Dia tiba-tiba nanya apa ya? Dia tiba-tiba itu cerita tentang kejadian dia pada saat kecil. Jadi dia tuh cerita kayak, Bel, lu inget gak sih waktu kita kecil tuh sering main gini. Nah, dan itu ceritanya sangat lengkap ya, sangat detail. Dimana si Abel ini tuh lupa sama kejadian itu. Tapi dia ingat? Dia inget. Dan dia
sering nanyain waktu. Maksudnya? Bel, sekarang jam berapa ya? Terus 5 menit kemudian dia nanya lagi, 15 menit kemudian dia nanya lagi, jam berapa ya sekarang ya? Gitu. Nah, pada saat malamnya tuh balapan, si Syair ini ngomong ke Abel, pas lagi di track tuh, yang mau start lah ya kan. Dia ngomong, tiba-tiba dia ngomong kayak ada tanda-tanda gitu tuh. Dia ngomong gini, kayak ngasih pesan ke Abel. Bel, kalau gua mati, lu tahu kan harus berbuat apa? Terus si Abel tuh kayak, apaan sih lu kayak mau mati aja? Jadi tuh si Syair itu sempat siangnya juga ngomong kalau misalkan suatu saat dia meninggal, jadi si Syair ini nitipin ke Abel kalau tolong jagain adik gua, tolong jagain keluarga gua gitu. Nah, tapi kan di situ kan kayak si Abel kan nggak ngerasa ada apa-apa ya, Iya. nggak ngerasain lah. Terus gue bilang, ngapain sih lu kayak mau mati aja? Udah balapan aja lah, menang lah, udah pasti gitu. Kayak gurau-gurauan biasa aja lah sih. Iya, gurau-gurauan biasa aja. Sampai pada akhirnya si Syair ini meninggal di hari itu. Nah, balik lagi ke cerita gue. Pada saat gue di pengajian, selesai nih pengajian, gue sama Abel balik. Abel balik ke rumah, dia balik. Nah, pas dibalik, waktu itu kan masih zamannya Walkman, lo tau gak sih 2007-an Walkman yang dimasukin kaset atau radio, Tahu. ya kan? Nah, dia dengerin lah Walkman ya, set, dia dengerin, pas didengerin, tiba-tiba Walkman ini mati, blek, mati aja, dan ada suaranya bilang gini, Bel, tolong gua kepanasan, tolong gua. Si Abel kaget, buka headset, singuk nggak ada siapa-siapa. Nah, tiba-tiba ini hampir sama kayak gua kejadiannya, ada ketokan pintu dari rumahnya. Nah, ini beda sama gua yang ketakutan, maksudnya tuh yang terlalu takut. Si Abel ini memberanikan diri untuk membuka jendela. Jadi ini posisinya si Abel udah di rumah. Udah di rumah kan tadi. Pas dibuka jendela nih, dia ngeliat ada sosok Syair lagi berdiri di depan pintu, diem gini, pandangannya kosong ke arah pintu, dan tiba-tiba palanya tuh nengok ke arah jendelanya si Abel. Seolah-olah dia tahu kalau si Abel itu lagi ngintip dia. Dalam penglihatan Abel sekilas itu dadanya bolong terus berdarah-darah. Di situ pas ditengokin Abel langsung ketakutan kan, dia abis itu lari ke kamarnya. Sama kayak gua. Itu jelas banget tuh si Abel. Itu jelas banget. Mukanya tuh datar, diem langsung nengok. Anjir, gila. Itu teror yang dialamin sama si Abel ya. Nah, ini kejadian selanjutnya dialamin sama salah satu tetangga gua, namanya Mas Nopri. Dia lebih tua dari gua pada saat itu. Nah, Mas Nopri ini pada saat kejadian si Syair itu nggak lagi di kampung gua, dia lagi pulang kampung lah. Dia lagi di Surabaya. Tapi Mas Nofri ini dekat sama si Syair ini? Enggak, tetangga aja biasa. Tetangga biasa aja, nggak terlalu karena dia dekat lebih ya? tua, enggak. Dia juga jarang nongkrong lah. Biasalah kayak mas-mas yang suka kerja gitu loh. Sering kerja. Nah, pada saat pulang dari Surabaya, ini kejadiannya 3 hari ya setelah tabrakannya si Syair. Nah, si Mas Nopri ini kebetulan nggak ada yang ngasih tahu kalau si Syair ini meninggal. Oke, jadi dia benar-benar nggak tahu pada saat itu. Jadi dia nggak tahu ya di situ. Nggak ya? tahu dia di situ. Dia pulang ke terminal Pulau Gadung, habis itu dia naik angkot. Itu sekitar jam 11, jam 12. Dia naik angkot, masih ada angkot untungnya. Nyampelah ke depan gang kampungan gua. Nah, habis naik, emang untuk ke rumahnya Mas Nopri itu cuman jalan aja.
cuma tinggal jalan aja, habis itu nyampe lah rumahnya. Nah pada saat itu angkotnya berhenti di depan gang gua, si Mas Nopri ini turun lah. Nah pas turun dia ngeliat, kata dia ngeliat ada Syair lagi di atas motor, diem, Duduk aja gitu. duduk aja. Nah si Nopri ini, Mas Nopri ini akhirnya inilah nyapa Syair. Weh, lu ngapain diem di atas motor di depan gang, ngapain lu? Lu daripada diem, mendingan lu antarin gua pulang. Si Syair ini cuman ngangguk aja, naik motor. Akhirnya tiba-tiba tuh kayak ya udah, ayo, dia kayak ngajak dibonceng gitu kan. Jadi nganterin tuh bener. Nganterin, dan si Mas Nopri naik lah ya kan. Nah selama perjalanan, anehnya si Mas Nopri ini cium bau amis darah dari tubuhnya si Syair. Ditanya sama Mas Nopri, Syair, bau lu begini banget sih, kayak bau amis darah. Si Syairnya jawab, dia jawab gini, Mas Nopri emang gak tahu kalau bau saya emang sekarang kayak begini. Nah karena Mas Nopri ini nggak tahu ya, karena Mas Nopri ini nggak tahu kalau si Syair itu udah meninggal, ya udah terus sampailah depan rumahnya. Mas Nopri turun, dan tiba-tiba si Syair ini ngomong lagi ke Mas Nopri. Dia bilang, Mas Nopri jangan lupa ya mampir ke rumah baru saya. Bilang gitu. Iya. Udah ngomong kayak gitu langsung cabut ya. Mas Nopri di situ bertanya-tanya lah, kok tiba-tiba dia ngomong kayak gitu nih, pindah atau gimana kan dalam hatinya. Akhirnya dia masuk rumah, di situ udah ada ibunya lah yang nunggu. Nah ibunya nanya, loh pulangnya malam gini emang masih ada angkot? Masih ada kok mah. Lagi pula tadi pas di depan gang aku diboncengin sama Syair. Ibunya kaget dong. Ya Allah Nopri, si Syair kan udah meninggal 3 hari yang lalu. Emang kamu nggak tahu? Di situ sama-sama shock ya kan mereka, apalagi si Mas Nopri ini ya shock ya. Begitu dengar si Syair ini udah meninggal, dan dia shock, dia masuk ke kamar lah, menyendiri gitu, ketakutan gitu kan. Di situ ibunya mencoba untuk nenangin si Nopri. Dia bilang, Nop, mungkin yang dimaksud Syair, kamu disuruh ke makamnya Syair. Karena kan kamu belum tahu kalau si Syair itu udah meninggal. Dan kamu juga belum ke makamnya dia. Coba deh besok kamu ke makamnya dia. Ya, dan besok paginya ya udahlah. Si Mas Nopri ini ziarah ke makamnya si Syair. Dan setelah itu nggak ada kejadian juga. Maksudnya udah nggak ada kejadian lagi ke Mas Nopri ini. Teror si Syair ini terakhir dialamin sama teman gue namanya Febrian. Dan kejadian si Febrian ini membuka semuanya, kenapa si Syair ini bisa meneror seluruh warga yang ada di kampungan gue. Jadi waktu itu ceritanya si Febrian ini maghrib ke balai tongkrongan gua. Karena biasanya kita tuh nongkrong abis isya baru pada ngumpul. Termasuk si Syair ini, almarhum si Syair ini selalu nongkrong di balai itu. Berarti si siapa tadi? Febrian ini dekat sama si Syair. Termasuk dekat. Masuk dekat ya. Termasuk dekat, salah satu teman-teman kita lah. Tapi dia maghrib ke situ, ke balai sendirian, bawa kopi sama rokok. Oke. Karena dulu kan gak zaman gadget ya kan, cuma bisa ngerokok, ngelamun ya kan sambil ngopi gitu kan. Nah, pada saat di balai itu dia mau ngerokok nih, dia mau ngeluarin rokoknya, set dikeluarin, dia lupa nggak ada koreknya. Dia cari-cari, korek gue mana ya. Pas dia lagi nyari-nyari gini, tiba-tiba rokoknya itu kebakar sendiri.
Kayak ada yang nyalain. Iya, kebakar sendiri. Dia kaget, dia celinguk ke kanan, gak ada orang. Pas dia nengok ke kiri, itu udah ada Sair juga. Dan ini sosoknya, si Sair ini pakai tali mayat. Berdarah-darah mukanya, dan masih ada kapas di hidungnya. Tali mayat ini, yang ini ya, yang kalau misalkan bukan pas dipocongin, tapi sebelum dikafanin itu kan masih ada tali mayat tuh ya. Nah itu talinya tuh, tali mayat. Gua nyebutnya sih tali mayat ya. Dan ini masih pakai itu, sosok si Sairnya itu. Di situ abis ngeliat si Sair, si Febrian ini pingsan. Shock ya. Pingsan, Black shock out dia. langsung. Dan anak-anak akhirnya datang lah. Sehabis sisa, karena emang biasanya kita habis sisa baru datang kan. Lihat si Febrian udah tiduran. Dibangunin lah. Woi lu ngapain lu tiduran? Maksudnya lu ngapain lu udah tidur aja lu? Dibangunin lah, intinya dibangunin. Dan di situ mukanya tuh si Febrian udah pucet banget, karena habis ketakutan. Dan di situ dia cerita sambil gemeteran, dibilang, gue tadi habis ngeliat Sair. Yang bener lu. Ya kan teman-teman gue tuh pada ngomong, iya beneran. Gue awalnya nggak percaya sama si Febrian. Tapi begitu gue ngeliat kayak kopinya tumpah, rokoknya berantakan. Dan gue menilai, kayaknya beneran deh ini si Febrian ini habis ngeliat Sair. Karena gini, logikanya kalau orang tidur itu kan pasti beresin dulu, ya kan? Minggir-minggirin dulu kopinya, rokoknya, ya kan? Ditaruh-taruh dulu, ditata. Tapi ini enggak nih, udah gelas kopinya udah pecah, rokoknya udah berantakan. Barulah si Febrian ini cerita. Dan pada malam itu akhirnya kebuka semua. Warga-warga atau teman-teman gua yang ngelihat sosok si Sair ini yang neror. Di situ kebuka. Termasuk Mas Nopri pada saat itu tuh tahu-tahu mungkin lagi rame gitu kan, lagi cerita-cerita. Dia nimbrung, dia cerita juga lah. Nah dari situlah gua mendapatkan cerita-cerita itu tentang teror si Sair ini. Nah akhirnya sepakatlah paginya kita ke rumah Pak RT untuk ngasih tahu tentang si teror Sair ini. Kita ke rumah Pak RT. Di situ Pak RT memutuskan untuk minta bantuan ke seorang ustadz yang ada di kampungan gua. Karena emang udah merasakan banget ini teror si Sair ini. Bukan 1-2 orang sih. Udah banyak banget. Itu sebenarnya sering banyak lah kejadian pada saat itu di kampungan gue. Cuman ini gue ambil yang menurut gue emang orang kenal aja gitu ya. Orang kenal dan serem. Nah, akhirnya kita ke rumah Pak Ustadz. Pak Ustadz ngusulin untuk ke rumah keluarganya si Sair. Kita rame-rame tuh ke rumahnya Sair, ke keluarganya Sair. Nah, di sini Pak Ustadz ngomong, Ibu, Bapak, ini si Sair banyak keluarga yang bilang kalau dia masih gentayangan. Saya ngelihat di sini si Sair itu ninggalin sesuatu. Itu kata si ustadznya yang bilang ke orang tuanya ya. Nah, si Abel nih teman dekatnya, dia juga ngomong, maaf Ibu, Bapak, bener apa yang dikatakan Pak Ustadz. Kalau si Sair ini punya sesuatu. Di sini dibongkarlah sama si Abel. Jadi, si Sair ini ternyata 6 bulan yang lalu atau sebelum dia meninggal ya, atau 3 bulan yang lalu, gue agak lupa. Intinya dia bilang dulu si Sair ini pernah ngajakin Abel untuk nyari jimat, atau kita biasa disebut dulu itu wapak. Wapak ya buat tekbal atau segala macam kan. Jadi wapaknya itu bentuknya ya kayak ada gesper terus kalimat Arab lah ya kan. Kayak gitulah bentuk gitu wapaknya. Iya, jimatnya itu. Tapi pada saat itu si Abel ini nggak mau. Nah akhirnya si Sair ini pergi sendirian untuk nyari jimat ini. Nah
setahu Abel, si Sair ini udah dapetin jimatnya. Oke. Tapi beda nih pemakaiannya. Kalau biasanya wapak itu kan digunain untuk kebal atau digunain itu digesper gitu. Nah, si wapak ini itu selalu ditaruh di jok motornya si Sair. Makanya kenapa si Sair bisa menang terus. Kemungkinan itu karena wapak itu. Oke. Akhirnya setelah dijelaskan, dicarilah sama keluarganya ke kamar Sair, nggak ada jimatnya, nggak ketemu. Intinya di dalam rumahnya dibantuin cari juga nggak ketemu nih jimatnya. Tapi atau wapaknya. yang motor Bekasi Sair itu masih di rumahnya yang udah rusak itu. Nah, ada dua kemungkinan akhirnya di situ. Kemungkinan yang pertama, motornya kan di polisi nih, ditahan sama polisi. Kemungkinan pertama jimatnya ada di motor, di kantor polisi. Tapi ada lagi kemungkinan kalau si jimatnya ini jatuh di taman. Oh, benar. Karena dia sempet jatuh, motornya berantakan ya kan. Iya. Akhirnya kita nyoba untuk kemungkinan yang kedua, untuk nyari jimat itu di taman. Karena dicari di rumah pun nggak ada ya. Nggak ada. Dan rencananya kalau emang nggak ketemu baru ke kantor polisi. Tapi orang tuanya itu gimana? Waktu pada saat itu orang tuanya Sair. Iya, orang tuanya sih ngikut aja karena dijelasin pelan-pelan lah sama Pak Ustadz. Ngerti lah ya. Tapi Ngerti lah. Dan apalagi dengan penjelasan Abel ya kan. Orang tuanya juga terima. Nah, itu kan kejadiannya Jumat ya. Jumat. Maksudnya itu kejadian kita nyamperin si keluarganya si Sair ini Jumat. Jumat. Nah, selesai sholat Jumat, Pak Ustadz bilang habis selesai sholat Jumat kita cari di taman ya. Singkat cerita, sholat Jumat udah kelar, rame-rame lah kita nyari. Termasuk sama keluarganya si Sair. Udah rame-rame nyari ke sana ke sini. Nah, untungnya sejam kemudian ketemu nih jimat nih. Ada di taman itu rupanya. Ada. Dan itu untung ya, karena kalau taman itu kan biasanya ada petugas kebersihan yang nyapu. Iya, ya. bener. Kalau sekarang nih ya, sebutannya PPSU ya. PPSU yang pakai oren-oren. Iya betul. Kalau dulu kan nggak ada sebutannya penjaga kebersihan aja kan. Untungnya nggak disapu, nggak dibersihin itu jimat. Masih ketemu akhirnya. Dan dalam bentuk apa jimatnya? Yang punya? Iya sama ya, yang wapak itu yang tadi gue jelasin. Itu sama persis. Sama. Mungkin nanti teman-teman bisa cari di Google lah, wapak lah. Itu terkenal banget tuh dulu tuh. Anak STM pakai gituan kalau mau tawuran ya kan. Tawuran. Zaman-zaman tahun 2000-an. Akhirnya ketemu, nah dikasih lah Pak Ustadz. Nah, Pak Ustadz diliatin, terus dibaca doa. Si wapak itu didoain, habis itu dibakar. Dibakar itu di depan warga. Nah, setelah selesai dibakar, dari situ teror si Sair ini udah nggak ada lagi sampai saat ini. Berarti bener ya, karena emang kejadian itu terjadi karena wapak itu ya, teror itu terjadi yang kemungkinan ya. Iya, kemungkinan karena itu, karena masih ada sesuatu nih yang belum diselesaikan. Iya. Gila. Dan itu sih, prasangka gue ya, itu tetaplah jin korinnya ya, atau jin yang memanfaatkan situasi lah. Wah, gitu sih. Asli sih. Tapi yang pas Mas Nofri ngelihat itu motornya bener-bener motor dia itu. Motor dia. Dan biasanya kan kalau itu motor dia yang dipakai drag apa motor biasa? Motor dia yang dipakai drag. Wah, gila. Dan kemungkinan Mas Nopri ini bukan naik motor, tapi jalan kaki.
Kemungkinan ya. Segitu ya. Gila. Itu sih cerita pengalaman gua. Gila sih. Karena emang gimana Bang ya? Emang kayak wapak, susuk, pelet kayak gitu kan emang ternyata ngaruh ke kematian seseorang ya. Ada kemungkinan bikin ngaruh gitu kayak yang tadi lu ceritain. Iya, jadi gue sih kasih pesan ke teman-teman lah ya. Iya. Jadi buat teman-teman jangan sampailah kita ibaratnya mengkhianati Tuhan kita lah. Iya. Dengan cari jalan pintas gitu kan. Jadi pengennya misalkan lu pengen punya usaha atau lu pengen sukses tapi lu nyari jalan pintas kayak pesugihan, lu cari jimat atau apa. Oh, nggak bener sih kayak gitu. Kan itu nggak bener. Karena bukan apa-apa, ya nantinya itu semua itu akan berbalik ke lu sih. Iya. Emang lu bakal dikasih enak terus, tapi ujung-ujungnya pasti petaka lah yang bakal lu dapet gitu sih menurut gua. Karena waktu itu pun gini nih, sorry nih gue ini agak relate sama cerita gue waktu gue masih di sana gitu di daerah Bangka. Waktu itu ada salah satu warga lah ya, istri seseorang lah ya meninggal. Dan itu satu kampung diteror sama sosok kuntilanak berwujud si orang yang udah meninggal itu. Wah, itu berarti dia langsung ada sosoknya tuh langsung jadi kuntilanak gitu ya? Iya betul. Tapi mukanya muka si sosok yang udah meninggal itu. Itu setelah dia meninggal itu seminggu lebih ya, itu selalu ada aja yang lihat, entah tukang bakso, entah tukang apa yang lewat-lewat, entah warga yang lagi lewat. Malah pernah ada tukang bakso kok nggak salah itu sampai gerobaknya itu Ditinggal. iya ditinggal. Karena ngeliat itu. Dan akhirnya ya kayak tadi kebetulan ada temennya yang bilang, mungkin itu kan namanya berita kan cepet ya tersebar ya, cepet tersebarnya kemana-mana, dan temennya denger kok temen gue jadi gentayang ini, oh mungkin ini. Akhirnya bilang lah ke yang orang bisa lah, dalam tanda kutip bisa. Akhirnya dibongkar lagi kuburannya ujung-ujungnya, dan ternyata bener dia masang susu. Iya, paham gue paham. Tapi ini cerita udah lu pernah share belum? Belum Ya, boleh lah share di Lentera Mama. Gimana Mas Dian? Gimana Mas Dian? Ya, boleh ya. Mas Gilang ya. Mampir lagi ya. Emang waktu itu satu kampung sih diteror sih. Cuman ya emang sosoknya dia aja gitu. Gila sih. Ya kuburannya sampai dibongkar lagi. Dibongkar lagi dan ya udah habis itu emang nggak ada apa-apa lagi setelah diambil susuknya itu. Kalau si Syair ini sih untungnya nggak dibongkar lagi sih. Setelah jimat itu ditemuin, ya benar-benar selesai. Karena bentuknya kan mungkin jimat kan nggak, kalau susuk kan nyatu di badan ya kan Bang ya. Nah, ya, mau nggak mau harus dibongkar dong. Iya sih. Buat ngambil susuknya lagi. Gitu. Yeah. Tanya lu boleh juga nanya, nggak apa-apa masuk frame. Ada yang mau nanya gak? Ada yang mau nanya nggak? Nggak apa-apa, ya, biar kayak bebas aja lah. Abang? Ya gue sih tadi udah nanya yang Novri, gue udah nanya sih, penasaran itu tadi motornya gimana bentuknya kok. Tiba-tiba udah nyampe rumah lah ini. Gokil sih. Kalau tahu dia ternyata jalan. Kemungkinan tapi ya gue juga nggak tahu ya. Iya, kayak kan banyak kan kereta gaib, ya kan bis gaib. Nah itu prasangka gue kayak gitu. Maksud gue nah ketika lu lu naik bis gaib gitu atau kereta gaib, ya lu kemungkinan jalan kan. Nah, itu gue sih kayaknya sih Mas Nopri itu jalan deh. Mana dekat lagi kan, nggak terlalu jauh kan? Nggak terlalu jauh.
Gitu pas naik langsung bau anyir, Sumpah merinding bau amis. anjir. Terus apa ya kalau udah bau-bau anyir gitu? Udah gitu dijawab lagi ya. Gue tuh yang pas merinding itu dijawab, ya ini emang bau gue yang sekarang, emang Mas Novi nggak tahu. Apalagi yang pertama tuh yang si Abel tuh yang langsung nengok. Iya, dia juga merinding tuh. Kalau gua ada di posisinya dia ya, Sebenarnya ada satu teror lagi, tapi ini menurut gue sih nggak serem ya. nggak Ini mau apa-apa, gua nggak tambahin. apa-apa, Nggak apa-apa ya. nggak apa-apa. Enjoy. Ini teror yang dialami sama Pak Bayu. Jadi sebelum semuanya terungkap itu Pak Bayu ini juga kena nih si Pak teror. Bayu ini hubungannya dengan saya. Tetangga doang, sama kayak Mas Novi. Jadi pada saat itu Pak Bayu malam-malam baru pulang kerja. Sekitar jam 1 atau jam 2 dia pulang kerja. Nah, si Pak Bayu ini masuklah ke gangan kampung gua. Sama kayak Mas Nopri, nggak jauh lah dari gang gua. Di jalan. Nah, dia ngeliat nih di depan rumahnya kok ada sosok putih-putih. Putih, begitu semakin dekat. Itu ternyata yang dia lihat sosok pocong lagi ketokin rumahnya pakai palanya tuh si pocong itu lagi. Itu Iya. pocong lagi gini. Di depan rumahnya ya, di depan pintunya. Terus dia gimana? Terus nggak kayak gitu? Pak Bayu makin dekat. Astagfirullahaladzim. Itu syair. Dia Dia lihat lihat mukanya itu mukanya. syair. Lagi ketok-ketok ini. Tapi ini sosok pocong ya. Akhirnya Pak Bayu ini nggak berani nih untuk masuk ke rumahnya. Dia lari, dia nginep di tetangga gue juga, maksudnya itu satu RW lah ya, beda RT. Dia nginep di rumahnya, terus dia cerita. Nah kebetulan HP-nya si Pak Bayu ini lowbat. Dia numpang cas lah. Begitu dia ngecas, ternyata udah banyak panggilan, SMS masuk dari istrinya. Istrinya bilang, "Papa cepet pulang. Ini ada yang ketok-ketokin pintu di depan rumah. Aku takutnya ini adalah sosok syair." Dan itu kan ternyata benar. Yang dilihat Pak Bayu ya sosok syair yang lagi ketok-ketok. Untungnya si istrinya ini nggak bukain pintu. Kalau dia bukain pintu kan ya wassalam lah ya kan. Dia bakal ngeliat sosok pocong syair kan. Gue ngeri. Buka. Hah. Lagi ketok-ketok pakai pala lagi. Itu gokil gak lu si sosok syair ini. Kalau meninggalin gak wajar tuh kayak gitu tuh. Dan ya akhirnya besok paginya si Pak Bayu itu pulang. Di situ cerita lah Sama istrinya juga. Iya istrinya. Di situ sih Pak Bayu SMS lah ke ibunya atau istrinya. Dia bilang jangan sampai buka pintunya ya. Papa nggak bisa pulang hari ini. Papa nginep di kantor. Untuk nenangin istrinya biar nggak ketakutan. Baru besok paginya dia pulang dan baru cerita. Gitu sih. Oke. Gila sih. Ya. Gue baru denger soalnya, belum denger. Ini sih, itu sih ada apa namanya kejadian yang belum gue ceritain sih. Karena menurut gue sih nggak serem, nggak tahu. Menurut Mas Dian juga. Karena emang pada sesungguhnya tuh menurut agama Islam itu pintu yang tertutup itu nggak bisa dilewati oleh makhluk gaib. Oh gitu. Baru tahu gue. Baru tahu. Pada dasarnya pintu yang ditutup dengan baca Bismillah itu dia nggak bakalan bisa ditembus oleh jin. Gitu. Anjing. Gak apa-apa masuk frame aja. Masuk nih. frame aja ngomong kayak gitu. Ya lu yang ngomong. Lu lah, kenapa lu host? Gak apa-apa lu juga ngomong, gak apa-apa masuk frame. Gue juga kadang-kadang kayak gitu.
Ini kedengeran kan dia ngomong ya? Kedengeran nggak? Kedengeran tapi kecil banget. Iya. Jelasnya dulu. Jujur gue baru tahu. Makanya dia stuck di situ kan. Tapi ini bahaya juga ya, berarti kalau misalkan kita nggak baca bismillah, pintu kita bisa diterobos dong ya. Bagus tuh berarti pintunya Pak siapa tadi? Pak Bayu. Pak Bayu. Dan itu semua nama gue samarin ya, Iya. karena nggak enak sama keluarganya si Sair. Jadi gitu ya sobat lonceng ya. Jadi nama-nama yang ada di cerita ini semua udah disamarin ya Bang. Udah disamarin dan gue juga udah minta izin lah. Karena gue takut kalau misalnya gue ketemu, maksudnya tuh ada yang lihat gue ceritain ini tuh. Dan ini juga lu masih berhubungan baik sama orang-orang yang ada di cerita ini Bang ya? Masih berhubungan baik, itu termasuk teman-teman gue juga sih. Dari Teman teman-teman satu dari kecil tongkrongan. Itu sih. Oke, mungkin sampai di sini aja Bang. Apa ada lagi gimana? Nggak ada sih, paling gue pesan-pesannya itu jadi buat teman-teman jangan sampai kalian pakai jimat atau lo ngelakuin pesugihan lah untuk Guys. mencapai kesuksesan lah ya kan. Gak usah jalan pintas lah. Jalanin aja, kerja yang paling benar udah, kerja Iya, keras benar. udah paling benar Jelas. itu aja sih. Oke. Mas, ini suatu kehormatan banget nih udah Mas Jamal dari Lentera Malam Waduh. udah main ke sini, main ke Lonceng Misteri ini, main ke studio kita. Sama-sama Lang, karena Oke. gue juga terima kasih yang kemarin lu jadi narsum ya kan, ceritain tentang salah satu cerita epik lo yang menurut gue itu serem banget yang pernah gue denger sih. Emang selama gue nge-host di Lentera Malam baru cerita lu lah yang ngebuat gue tuh wah gila sih. Wah gokil ini mah, gokil. Ini ya sosoknya ya. Gila. Dan kapan-kapan lu main lah lagi ya. Oh, pasti. Main lagi ya? Pasti. Ke Lentera Malam ya. Iya. Ceritain yang itu tuh, seru tuh. Mas Oke. Dian juga nih harus nih. Oke, teman-teman semua. Oke, sekian dulu cerita dari Mas Jamal ya. Luar Siap. biasa cerita horornya Mas. Gila. Bagi teman-teman yang pengen ngirim cerita atau mau jadi narasumber di Lonceng Misteri, bisa langsung klik linknya yang ada di deskripsi. Dan buat sobat lonceng juga yang ingin cek langsung channel Lentera Malam, di situ udah banyak banget Mas ya Iya. video-video Alhamdulillah. saksi misteri di sana ya. Iya, narasumber juga. Tuh langsung aja guys kepoin channelnya. Jangan lupa subscribe juga channel Lonceng Misteri dan nyalain loncengnya biar kalian dapat notifikasi dari Lonceng Misteri, dan share, like video ini jika kalian suka dengan channel ini. Gue Gilang Ahaditya izin pamit dan Jamal dari Lentera Malam pamit.